Bagaimana jika selama ini kita salah memahami proses penuaan? Bagaimana jika rasa kaku, kelelahan, dan menurunnya kondisi kesehatan yang sering dianggap dokter sebagai hal yang wajar seiring bertambahnya usia sebenarnya bisa dicegah? Di usia 94 tahun, saya menjalani hidup tanpa bergantung pada obat-obatan, tetap mandiri, dan memiliki kondisi biologis yang setara dengan seseorang yang berusia 30 tahun lebih muda. 2 tahun lalu, saat pemeriksaan kesehatan tahunan, dokter saya sangat terkejut melihat hasil tes saya yang menyerupai profil kesehatan orang berusia 60-an. Saat saya ditanya rahasianya, saya mengungkapkan 5 kebiasaan sederhana di pagi hari yang saya lakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Kebiasaan ini bukanlah prosedur medis yang rumit atau perawatan mahal, melainkan langkah-langkah mudah yang selaras dengan ritme alami tubuh dan bisa mulai dilakukan siapa saja sejak pagi hari berikutnya. Sementara banyak teman sebaya saya yang berusia setengah dari saya bergumul dengan konsumsi obat harian dan memerlukan bantuan untuk aktivitas sederhana, saya tetap menjalani hidup dengan penuh semangat dan kemandirian. Yang paling mengejutkan, kebiasaan ketiga hanya membutuhkan waktu sekitar 4 menit setiap pagi. Namun, sayangnya 92% lansia tidak melakukannya sama sekali. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka kehilangan kesempatan penting untuk menjaga fungsi otak dan kejernihan pikiran. Dampak negatifnya tidak langsung terlihat, sehingga sering diabaikan sampai terlambat. Kelima kebiasaan ini bukan hanya soal meningkatkan perasaan sehat, tetapi juga tentang mempertahankan kemandirian, menjaga harga diri, dan memastikan usia lanjut diisi dengan energi, bukan kemunduran. Perbedaan antara menua dengan penuh martabat dan mengalami kesulitan setiap hari sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan pada 1 jam pertama setelah bangun tidur. Hidrasi pagi yang tepat merupakan fondasi utama untuk kesehatan selular. Saat tidur malam, tubuh kita kehilangan sekitar 1 liter cairan melalui proses bernapas dan berkeringat secara alami. Namun, banyak lansia yang segera mengonsumsi kopi, teh, atau minuman lain yang justru memperparah kondisi dehidrasi. Kesalahan kecil ini memicu berbagai masalah mulai dari penurunan kelenturan sendi hingga gangguan fungsi otak. Semua itu sebenarnya bisa dicegah dengan ritual sederhana selama 30 detik di pagi hari. Kaitan antara dehidrasi di pagi hari dan percepatan proses penuaan telah dibuktikan secara ilmiah. Penelitian dari Johns Hopkins Medicine menunjukkan bahwa dehidrasi ringan saja dapat menurunkan fungsi otak hingga 27% dan meningkatkan tanda-tanda peradangan sebanyak 31% pada orang dewasa di atas 65 tahun. Ini bukan sekadar masalah rasa haus, tetapi menyangkut kemampuan fundamental tubuh untuk bekerja secara maksimal. Jika Anda memulai hari dalam kondisi dehidrasi, pada dasarnya Anda sudah melemahkan berbagai sistem dalam tubuh sejak bangun tidur. Bayangkan Bu Erlina, seorang wanita berumur 82 tahun yang telah mengalami sakit kepala dan rasa pusing hampir setiap hari selama bertahun-tahun. Meskipun dokter memberikan berbagai macam obat dan terapi, ia tidak pernah mendapatkan solusi yang bertahan lama. Titik balik terjadi saat ia menyadari bahwa penyebab utama gejalanya adalah dehidrasi kronis di pagi hari. Setelah beberapa minggu rutin menjalani hidrasi pagi yang benar, sakit kepalanya hilang, energinya kembali meningkat, dan kualitas hidupnya berubah secara signifikan. Dampak fisiologis dari dehidrasi pada pagi hari ternyata jauh lebih serius daripada sekadar rasa tidak nyaman biasa. Ketika tubuh kekurangan cairan, cairan sinovial di persendian menjadi lebih kental dan kaku, sehingga meningkatkan gesekan dan keausan saat bergerak. Kondisi ini menjadi penyebab utama kekakuan di pagi hari yang sering dianggap sebagai bagian alami dari penuaan. Selain itu, sel-sel otak juga membutuhkan hidrasi yang cukup untuk menjaga kelancaran aliran listrik dan membersihkan limbah metabolik yang menumpuk selama tidur. Jika tubuh tidak mendapatkan cukup cairan di pagi hari, zat-zat limbah berbahaya tersebut akan tertahan lebih lama di otak, memicu kabut mental yang mengganggu dan berpotensi mempercepat penurunan fungsi kognitif dalam jangka panjang. Solusi untuk masalah ini sebenarnya sangat sederhana, namun waktu dan cara pelaksanaannya menjadi kunci agar manfaatnya maksimal. Setiap malam sebelum tidur, siapkan segelas air berukuran sekitar 473 ml, 16 ons, pada suhu ruang, tambahkan sedikit garam alami, dan letakkan di meja dekat tempat tidur agar menjadi hal pertama yang Anda lihat saat bangun. Minumlah seluruh gelas air ini segera setelah terbangun, sebelum mengonsumsi kopi, teh, atau sarapan. Penggunaan air suhu ruang penting karena tubuh lebih mudah menyerapnya dibandingkan air dingin, sementara sedikit garam membantu proses penyerapan melalui mekanisme keseimbangan osmotik. Ini bukan tentang meningkatkan jumlah air yang diminum sepanjang hari,
meski itu juga baik, melainkan mengatasi dehidrasi yang terjadi selama tidur sebelum mengonsumsi apapun yang dapat mengganggu hidrasi tubuh. Bagi yang sulit meminum air putih di pagi hari, menambahkan perasan lemon segar sedikit saja boleh dilakukan, tapi hindari pemanis atau zat tambahan lain yang bisa memicu respons insulin dan mengganggu proses metabolisme pagi. Dampak dari kebiasaan sederhana ini bisa dirasakan dengan cepat dan semakin membaik seiring waktu. Dalam beberapa hari, kebanyakan orang merasakan pengurangan kekakuan pada sendi dan peningkatan kejernihan pikiran. Dalam beberapa minggu, manfaatnya bertambah dengan perbaikan pencernaan, kestabilan energi, dan bahkan peningkatan elastisitas kulit akibat hidrasi tubuh yang normal kembali. Saya sendiri sudah menjalani rutinitas ini hampir 2 dekade dan merasakan perubahan besar sejak memulainya pada usia 75 tahun. Sel-sel tubuh Anda saat ini sedang kekurangan cairan. Jangan biarkan pagi berlalu tanpa memberikan asupan yang sangat dibutuhkan. Paparan sinar matahari pagi yang selaras dengan ritme sirkadian sangat penting untuk mengatur ulang jam biologis tubuh Anda. Tubuh manusia memiliki sistem jam internal yang kompleks, yang mengendalikan berbagai proses mulai dari produksi hormon hingga fungsi sistem kekebalan. Namun, sistem ini bisa terganggu secara signifikan jika Anda melewatkan momen krusial di pagi hari. Penelitian dari Pusat Ilmu Tidur Universitas Stanford menunjukkan bahwa hanya dengan 10 hingga 15 menit terpapar sinar matahari pagi dapat mengatur ulang ritme sirkadian dan meningkatkan produksi serotonin hingga 42% pada orang lanjut usia. Sebaliknya, studi dari Universitas Colorado mengungkapkan bahwa melewatkan paparan sinar matahari pagi dapat meningkatkan risiko depresi sebesar 69% dan mengganggu pola tidur dalam hitungan hari saja. Fenomena ini didasarkan pada mekanisme biologis yang menarik dan sangat aplikatif. Sinar matahari pagi mengandung panjang gelombang tertentu yang merangsang reseptor khusus di retina, yang disebut reseptor melanopsin. Reseptor ini mengirimkan sinyal ke jam utama di otak, yang berada di hipotalamus, untuk mengaktifkan berbagai proses biologis. Paparan cahaya yang tepat waktu ini memengaruhi produksi hormon, pengaturan suhu tubuh, pelepasan enzim pencernaan, dan lebih dari 150 proses lain dalam tubuh yang menentukan bagaimana perasaan dan kinerja Anda sepanjang hari. Pak Rahmat, seorang pria berumur 78 tahun, sudah lama bergelut dengan masalah tidur dan rutin mengonsumsi obat tidur selama bertahun-tahun. Namun, solusi yang ia temukan ternyata sangat sederhana. Ia mulai rutin berjalan kaki untuk berolahraga dan menghirup udara segar. Sayangnya, sebelumnya ia melakukannya pada sore hari, tanpa menyadari bahwa paparan sinar matahari pagi memberikan efek biologis yang sangat berbeda dibandingkan dengan cahaya di waktu lain. Ketika ia memindahkan jadwal jalan kaki ke pagi hari, tepatnya dalam 30 menit setelah bangun tidur, ia mampu berhenti total dari konsumsi obat tidurnya. Perubahan ini membuktikan bahwa waktu pelaksanaan aktivitas bisa jadi lebih krusial daripada aktivitas itu sendiri. Jika Anda tidak mendapatkan cukup cahaya pagi, otak akan terus memproduksi hormon melatonin lebih lama dari yang seharusnya, menciptakan siklus negatif berupa gangguan tidur, peningkatan peradangan, dan percepatan proses penuaan. Gangguan ini tidak hanya berdampak pada kualitas tidur malam, tetapi juga memengaruhi pengaturan tekanan darah, kinerja sistem kekebalan tubuh, serta efisiensi metabolisme nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Hasil riset dari Universitas Northwestern menunjukkan bahwa para lansia dengan ritme sirkadian yang terganggu mengalami penurunan massa otot dan kemampuan kognitif lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang memiliki ritme harian yang stabil. Menerapkan kebiasaan ini cukup mudah, namun membutuhkan konsistensi dan teknik yang tepat. Anda dianjurkan keluar rumah dalam waktu 30 menit setelah bangun dan menghabiskan waktu 10 hingga 15 menit di bawah sinar matahari pagi alami, meski saat cuaca mendung. Hal penting yang sering terlupakan adalah hindari memakai kacamata biasa, kacamata hitam, atau lensa kontak saat paparan cahaya ini, jika memungkinkan, karena kaca dan plastik dapat menyaring beberapa gelombang cahaya yang dibutuhkan untuk mengatur ulang ritme sirkadian. Cahaya harus masuk langsung melalui mata agar efeknya maksimal. Paparan sinar pada kulit saja tidak cukup untuk mengatur jam biologis internal Anda. Jika cuaca benar-benar tidak memungkinkan untuk keluar, duduk di dekat jendela tetap bisa memberikan manfaat meskipun efektivitasnya sekitar 50% lebih rendah dibandingkan cahaya langsung dari luar. Untuk mereka yang tinggal di daerah utara dengan paparan sinar matahari yang terbatas pada musim dingin, lampu terapi cahaya khusus yang dirancang untuk mengatur sirkadian dapat menjadi alternatif yang berguna. Meski cahaya alami tetap lebih baik jika tersedia,
Manfaat kebiasaan ini akan bertambah seiring waktu, menciptakan pola tidur dan bangun yang lebih teratur serta mendukung kesehatan secara menyeluruh. Dalam waktu 1 minggu menjalani paparan sinar matahari pagi secara konsisten, sebagian besar lansia melaporkan mereka lebih mudah tertidur dan bangun dengan rasa segar. Dalam sebulan, banyak yang mengalami peningkatan suasana hati, energi, dan fungsi pencernaan ketika jam biologis mereka mulai stabil. Jam internal tubuh Anda sedang menunggu sinyal cahaya pagi berikutnya. Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan penting ini lagi. Para peneliti saraf dari Harvard Medical School menemukan bahwa melakukan latihan priming kognitif segera setelah bangun tidur dapat meningkatkan kemampuan neuroplastisitas hingga 37%, serta memperkuat fungsi eksekutif sepanjang hari. Waktu pagi hari menawarkan momen yang sangat istimewa dan tidak bisa digantikan untuk melatih otak, karena pada saat itu jaringan saraf berada dalam kondisi paling fleksibel saat beralih dari tidur ke sadar. Peningkatan fleksibilitas ini disebabkan oleh tingginya kadar Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF, yang sering dijuluki pupuk ajaib bagi sel otak, yang mencapai puncaknya tak lama setelah bangun dan kemudian menurun secara bertahap sepanjang hari. Bu Linda, seorang wanita berusia 86 tahun, memperlihatkan betapa efektifnya prinsip ini saat menjalani proses pemulihan setelah operasi pinggul. Meskipun terapi fisiknya sempat tertunda selama masa pemulihan, ia konsisten melaksanakan rutinitas kognitif paginya. Di tengah risiko tinggi penurunan fungsi kognitif yang umum terjadi pasca operasi besar dan penurunan aktivitas fisik pada lansia, kondisi mentalnya tetap tajam bahkan menunjukkan perbaikan selama masa tersebut. Kisah Bu Linda membuktikan bahwa latihan mental bisa menjaga fungsi otak meski kondisi fisik sedang menurun. Menurut penelitian longitudinal dari National Institute on Aging, melewatkan stimulasi otak pagi hari memberikan dampak negatif yang bertumpuk, mempercepat kemunduran kognitif dan meningkatkan kemungkinan demensia hingga 29%. Setiap pagi menjadi momen penting untuk mengaktifkan kemampuan plastisitas otak, baik dengan cara yang positif lewat stimulasi sadar maupun sebaliknya dengan aktivitas pasif yang tidak merangsang pertumbuhan saraf. Bahaya dari kerusakan ini sulit terdeteksi secara langsung, sehingga banyak lansia yang baru menyadarinya ketika gejala kognitif mulai tampak, pada saat itu sambungan saraf penting sudah banyak yang hilang. Solusi yang efektif adalah tantangan pagi selama 4 menit. Dalam waktu singkat ini, lakukan 1 soal matematika sederhana, ingat kembali 1 memori rinci, pelajari 4 kata baru, dan buat visualisasi rencana hari Anda. Kombinasi aktivitas ini bekerja bersama-sama untuk mengaktifkan berbagai bagian otak sekaligus, membentuk konektivitas silang yang menurut para ahli saraf dapat meningkatkan ketahanan fungsi kognitif secara keseluruhan. Soal matematika merangsang kemampuan penalaran logis, pengingatan memori memperkuat jaringan hipocampus yang krusial untuk penyimpanan informasi, pembelajaran kosakata membangun area bahasa, dan visualisasi mengaktifkan bagian korteks prefrontal yang mengatur fungsi eksekutif dan perencanaan. Durasi 4 menit ini didasarkan pada temuan riset yang menunjukkan bahwa stimulasi kognitif singkat namun intens jauh lebih efektif dibandingkan aktivitas pasif yang berlangsung lama. Agar pelaksanaan lebih mudah, siapkan bahan-bahan latihan Anda sejak malam sebelumnya, seperti soal matematika dari buku atau aplikasi, pemicu memori, misalnya, ingat ulang tahun ke-30 Anda dengan detail, daftar 4 kata beserta artinya, dan latihan visualisasi sederhana untuk membayangkan aktivitas harian Anda. Manfaat dari kebiasaan ini terasa langsung dan berkembang seiring waktu. Dalam beberapa jam, pelaku latihan akan merasakan pikiran yang lebih jernih dan keputusan yang lebih tepat. Dalam beberapa minggu, mereka melaporkan peningkatan daya ingat kosakata dan rasa percaya diri terhadap kemampuan kognitifnya. Setelah beberapa bulan, kebiasaan ini mampu meningkatkan cadangan kognitif secara signifikan, yaitu kemampuan otak untuk mengatasi perubahan akibat penuaan atau cedera ringan. Saya pribadi telah menjalani rutinitas ini sejak usia 70 tahun dan menganggapnya sebagai salah satu alasan utama ketajaman mental saya yang tetap terjaga hingga usia 94 tahun. Setiap pagi, sambungan saraf dalam otak Anda bisa menguat atau melemah berdasarkan pilihan aktivitas Anda. Pastikan untuk memperkuatnya mulai besok pagi. Rangkaian gerakan mobilitas yang tepat, aktivitas yang menyembuhkan, bukan merusak. Banyak lansia tanpa sadar mengurangi kemandirian mereka dengan mengikuti anjuran olahraga pagi yang sudah ketinggalan zaman, yang justru memperparah kerusakan sendi pada usia di atas 70 tahun. Latihan peregangan konvensional dirancang untuk tubuh yang lebih muda dan dapat berisiko bagi sendi serta jaringan yang sudah menua. Studi dari Mayo Clinic mengungkapkan perbedaan yang cukup mencolok.
Melakukan gerakan pagi yang tidak tepat bisa meningkatkan peradangan hingga 31%, sementara program mobilitas terarah selama 7 menit mampu menurunkan nyeri dan kekakuan hingga 44% hanya dalam waktu 2 minggu. Perbedaan besar ini disebabkan oleh fakta bahwa jaringan ikat pada tubuh yang menua membutuhkan pendekatan gerakan yang berbeda secara mendasar, yang menyesuaikan dengan perubahan sifat biologisnya. Setelah melewati usia 70 tahun, serat kolagen menjadi kurang terhidrasi dan mengalami lebih banyak ikatan silang, sehingga memerlukan pemanasan yang lembut dan bertahap, bukan peregangan intens yang sering disarankan di majalah atau video kebugaran untuk orang muda. Prinsip umum, lakukan peregangan, sebenarnya bisa menyebabkan kerusakan mikro pada lansia, yang justru mempercepat masalah sendi yang ingin mereka hindari. Pak Tarno, pria berusia 85 tahun, menjadi contoh nyata penerapan prinsip ini. Selama bertahun-tahun, ia menjalani rutinitas peregangan yang dipelajarinya sejak usia 50-an tanpa menyadari bahwa kebiasaan tersebut justru mempercepat penurunan kemampuan bergeraknya dan membuatnya semakin bergantung pada alat bantu jalan. Namun, ketika Pak Tarno mengganti rutinitas paginya yang kurang tepat dengan rangkaian gerakan strategis yang akan saya uraikan, ia berhasil mengurangi ketergantungan pada alat bantu jalan dan kembali meraih kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Perubahan ini menegaskan pentingnya memilih jenis gerakan yang benar untuk memulihkan fungsi tubuh, sementara gerakan yang salah justru mempercepat proses penurunan fisik. Peregangan pagi yang umum dilakukan, seperti membungkuk menyentuh ujung kaki dan memutar leher, justru dapat menyebabkan kerusakan mikro yang cukup signifikan pada tubuh lansia. Membungkuk terlalu dalam memberikan tekanan berlebihan pada cakram tulang belakang yang telah kehilangan cairan seiring bertambahnya usia, sementara gerakan leher yang cepat dapat menghambat aliran darah melalui arteri vertebralis yang biasanya mengalami penyempitan pada usia lanjut. Bahkan gerakan ringan seperti memutar badan saat duduk dapat memicu gaya geser yang berbahaya pada sendi facet tulang belakang jika dilakukan segera setelah bangun, saat jaringan tubuh belum siap dan belum mencapai suhu optimal. Solusi yang direkomendasikan adalah melakukan urutan mobilitas dari dalam keluar. Gerakan ini meliputi rotasi bahu secara lembut, berjalan di tempat sambil duduk, peregangan dada di ambang pintu, jongkok dengan bantuan pegangan, dan putaran pergelangan kaki, semuanya dilakukan sebelum sarapan. Urutan ini didasarkan pada progresi fisiologis yang benar, dimulai dengan meningkatkan suhu inti tubuh dan aliran darah ke kelompok otot utama sebelum kemudian melatih rentang gerak sendi. Urutan ini penting karena menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh lansia yang harus dipanaskan secara bertahap dan teratur. Mulailah dengan rotasi bahu saat duduk, dengan lengan santai di samping tubuh, membuat lingkaran kecil yang perlahan membesar selama 30 detik. Gerakan ini mengaktifkan sirkulasi darah di bagian atas tubuh tanpa membebani sendi bahu. Selanjutnya, lakukan jalan di tempat sambil duduk selama 1 menit dengan mengangkat lutut bergantian untuk mengaktifkan otot inti dan meningkatkan aliran darah ke tubuh bagian bawah. Kemudian, lakukan peregangan dada di ambang pintu dengan berdiri, meletakkan tangan pada kedua sisi pada ketinggian bahu, lalu condongkan tubuh perlahan ke depan selama 30 detik untuk melawan postur membungkuk yang sering dialami lansia. Berikutnya, lakukan jongkok dengan pegangan, memegang meja atau kursi yang kokoh dan menekuk lutut sejauh yang nyaman selama 1 menit. Gerakan ini mengaktifkan otot terbesar di tubuh dan merangsang metabolisme secara aman. Akhiri dengan putaran pergelangan kaki sambil duduk, angkat 1 kaki dan putar pergelangan kaki searah jarum jam dan berlawanan arah selama 30 detik untuk setiap kaki guna meningkatkan sirkulasi dan mobilitas pergelangan kaki, yang sangat penting dalam mencegah risiko jatuh. Kesehatan sendi sangat dipengaruhi oleh cara Anda bergerak dalam 30 menit pertama setelah bangun tidur. Sebagian besar lansia merasakan perbaikan signifikan pada kekakuan pagi hanya dalam beberapa hari setelah rutin melakukan urutan ini. Dalam waktu 2 minggu, manfaat yang didapat biasanya meliputi postur yang lebih baik, berkurangnya rasa nyeri saat beraktivitas, dan meningkatnya kepercayaan diri dalam bergerak. Setelah berlatih secara konsisten selama sebulan, banyak yang melaporkan peningkatan fungsi signifikan dalam aktivitas yang sebelumnya terasa menyulitkan, seperti naik turun kendaraan atau meraih benda di tempat tinggi. Urutan mobilitas ini telah menjadi dasar kemandirian fisik saya sejak usia 80-an, memungkinkan saya tetap melakukan kegiatan rumah tangga yang sudah lama ditinggalkan oleh banyak teman sebaya. Protokol nutrisi dan penentuan waktu konsumsi protein untuk mempertahankan massa otot. Menu sarapan yang Anda pilih besok pagi memiliki peran penting dalam menentukan apakah massa otot Anda tetap terjaga atau justru menurun hingga 23%.
Meskipun jumlah protein yang dikonsumsi sepanjang hari cukup, penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Clinical Nutrition ini menantang pemahaman lama yang hanya menekankan total asupan protein harian tanpa memperhatikan kapan protein tersebut dikonsumsi. Kenyataannya, waktu konsumsi protein sama pentingnya dengan jumlahnya, terutama bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun. Studi dari Human Nutrition Center on Aging di Tufts University menunjukkan bahwa penentuan waktu asupan protein, bukan hanya jumlahnya, sangat krusial dalam membantu lansia mempertahankan massa otot dan mencegah kehilangan otot yang cepat, sarkopenia. Setelah memasuki usia 60 tahun, tubuh mengalami fenomena yang dikenal sebagai resistensi anabolik, yang mengharuskan seseorang mengonsumsi protein lebih banyak dan mengatur waktu konsumsi dengan tepat agar proses pemeliharaan otot dapat berjalan efektif. Sayangnya, kebanyakan lansia cenderung mengonsumsi porsi protein terbesar saat malam hari, ketika kemampuan tubuh untuk membangun otot sudah berkurang, sementara sarapan mereka didominasi oleh karbohidrat dengan protein yang minim, padahal pagi hari merupakan waktu terbaik bagi tubuh untuk melakukan sintesis otot secara optimal. Bu Endah, seorang perempuan berusia 91 tahun, menjadi contoh nyata penerapan prinsip ini. Selama 2 tahun terakhir, kekuatan fisiknya menurun dan tubuhnya semakin lemah, walaupun ia merasa pola makan yang dijalani sudah sehat. Titik balik terjadi saat ia mengubah pola waktu dan cara mengonsumsi protein. Sebelumnya, sarapannya biasa terdiri dari roti panggang, buah, dan kopi, menu yang lazim namun kurang mendukung kesehatan otot lansia. Setelah beberapa bulan menerapkan pengaturan waktu konsumsi protein yang benar, ia mampu menghentikan penurunan kekuatannya dan kembali memperoleh fungsi tubuh yang dulu ia kira telah hilang selamanya. Sarapan yang lazim dikonsumsi lansia seringkali menyebabkan fluktuasi gula darah yang berbahaya, meningkatkan peradangan, mempercepat hilangnya massa otot, dan menurunkan fungsi kognitif sepanjang hari. Memulai pagi dengan makanan tinggi karbohidrat memicu pelepasan insulin yang justru menghambat pembakaran lemak oleh tubuh selama beberapa jam setelahnya. Lebih jauh, sarapan seperti ini gagal menyediakan asam amino esensial yang dibutuhkan otot pada pagi hari, saat otot paling peka terhadap sinyal pertumbuhan. Pada lansia, melewatkan momen penting ini sangat merugikan karena jendela anabolik, waktu di mana otot siap menyerap protein, semakin menyempit seiring bertambahnya usia. Tubuh pun menjadi lebih selektif merespons protein, sehingga jam-jam pagi menjadi sangat vital untuk menjaga massa otot. Jika melewatkan kesempatan ini, bukan hanya pertumbuhan otot terhambat, tapi juga percepatan kehilangan otot terjadi. Solusi terbaik adalah mengonsumsi setidaknya 25-30 gram protein berkualitas tinggi dalam waktu 30 menit setelah menyelesaikan rangkaian gerakan pagi. Prioritaskan konsumsi telur, yogurt Yunani, atau smoothie protein yang ditambah kolagen. Jumlah ini berdasarkan riset yang menyatakan bahwa lansia perlu mendapatkan sekitar 30 gram protein berkualitas dalam satu waktu makan untuk melawan resistensi anabolik akibat penuaan dan merangsang sintesis protein otot secara efektif. Membagi konsumsi protein dalam porsi kecil sepanjang hari terbukti kurang efektif dibandingkan dosis yang terkonsentrasi di pagi hari. Waktu konsumsi pasca aktivitas mobilitas pagi sengaja dipilih berdasarkan kajian ilmiah karena aktivitas fisik ringan meningkatkan aliran darah ke otot dan mempersiapkan otot untuk menyerap protein dengan lebih baik. Contoh makanan praktis yang bisa dikonsumsi adalah 2 butir telur dengan keju cottage, yogurt Yunani dicampur bubuk protein, atau smoothie yang mengandung protein whey atau nabati ditambah kolagen, yang menyediakan asam amino khusus untuk mendukung kesehatan sendi dan kulit. Penting juga untuk menghindari mengonsumsi protein bersama dengan karbohidrat berindeks glikemik tinggi seperti roti putih atau buah manis, karena hal ini dapat mengurangi efek perlindungan protein terhadap otot. Setiap pagi, tubuh membuka kembali jendela anabolik yang segar. Jangan sia-siakan peluang esok pagi untuk proses regenerasi sel dan pemeliharaan otot. Penerapan protokol waktu konsumsi protein ini memberikan efek yang cepat dan berkelanjutan. Dalam beberapa hari, banyak lansia melaporkan peningkatan energi selama pagi hari dan pengaturan nafsu makan yang lebih baik. Dalam beberapa minggu, sebagian besar merasakan peningkatan kekuatan genggaman serta penurunan kelelahan saat beraktivitas. Setelah 3 bulan, penelitian menunjukkan adanya pelestarian bahkan peningkatan massa otot tanpa lemak, berbeda dengan penurunan yang terjadi pada mereka yang masih mempertahankan pola sarapan tradisional. Saya pribadi telah menjalankan protokol waktu konsumsi protein ini dengan disiplin sejak usia pertengahan 80-an dan sangat percaya bahwa ini adalah faktor utama yang membantu saya menjaga kekuatan fungsional lebih baik dibandingkan kebanyakan teman sebaya.
Jalan menuju penuaan yang luar biasa tidaklah rumit atau memerlukan biaya mahal. Kelima kebiasaan pagi ini hanyalah penyesuaian sederhana yang selaras dengan ritme alami tubuh dan mendukung proses penuaan, bukan melawannya. Saya bisa tetap mandiri di usia 94 bukan karena sesuatu yang spektakuler, melainkan karena menjalani kebiasaan-kebiasaan sederhana secara konsisten. Tubuh Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan dan beradaptasi di usia berapapun, selama diberikan asupan yang tepat pada waktu yang tepat pula. Waktu pagi hari adalah momen terbaik untuk melakukan optimasi biologis yang akan mempengaruhi bagaimana hari Anda berjalan dan bagaimana kualitas penuaan yang Anda alami. Setiap pagi menghadirkan kesempatan baru untuk membantu proses penyembuhan dan pemeliharaan tubuh secara alami, atau sebaliknya, tanpa disadari, Anda bisa menghambatnya. Pilihan yang Anda buat saat pagi esok hari akan menentukan apakah Anda mempertahankan vitalitas jangka panjang atau justru mengalami penurunan yang sering dianggap tak terelakkan. Kunci kekuatan kebiasaan ini bukan pada kerumitannya, melainkan pada seberapa konsisten Anda menjalankannya. Langkah-langkah kecil yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan dilakukan secara rutin akan membawa perubahan besar seiring waktu. Perbedaan antara menua dengan penuh kebebasan dan menghadapi masa tua yang penuh tantangan seringkali bergantung pada keputusan yang diambil di pagi hari. Diri Anda di masa depan sangat bergantung pada pilihan yang Anda buat besok pagi. Kebiasaan mana yang akan Anda mulai terlebih dahulu? Perjalanan menuju penuaan yang luar biasa dimulai tepat saat fajar berikutnya menyingsing.